Pemirsa, dunia hiburan tanah air kembali diwarnai suka, duka, dan air mata. Dari Serpong, aktor Amar Zoni kembali terjerat kasus narkoba. Janji untuk berubah, kini hanya tinggal kata. Sementara itu, tak semua kisah berakhir indah. Tasya Farasya resmi gugat cerai suaminya di tengah isu perselisihan dan penggelapan uang. Dari lapangan hijau, Pratama Arhan juga resmi berpisah dari Aziza Salsa. Cinta yang dulu jadi sorotan, kini berakhir pilu. Kabar duka, komedian Po Alfa berpulang setelah berjuang melawan penyakit kanker. Tawa yang kini tinggal kenangan. Semua kisah terang dan gelap dunia selebritas akan kami ungkap secara eksklusif hanya di Kabar Bintang sesaat lagi. Selamat siang pemirsa setia Kabar Bintang. Kabar mengejutkan kembali datang dari dunia hiburan tanah air. Seorang aktor yang dulu begitu dicintai karena pesona dan bakatnya kini harus kembali berhadapan dengan hukum. Ya, Amar Zoni. Untuk kesekian kalinya, sang aktor kembali terseret dalam kasus narkoba. Setelah sempat berjanji untuk berubah, publik pun dibuat terkejut mengapa semua ini bisa terulang kembali. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kehidupan sang bintang? Simak kisah selengkapnya dalam liputan berikut ini. Dunia hiburan tanah air kembali dikejutkan oleh kabar yang datang dari aktor Amar Zoni. Untuk kesekian kalinya, nama yang sempat identik dengan sosok protagonis di layar kaca ini kembali terseret kasus penyalahgunaan narkoba. Penangkapan Amar Zoni dilakukan di kawasan Serpong, Tangerang Selatan. Setelah pihak kepolisian menerima informasi dari masyarakat dan melakukan penyelidikan mendalam. Dalam proses penangkapan tersebut, aparat mengamankan Amar beserta sejumlah barang bukti yang kini menjadi bagian dari proses hukum. Kasus ini sempat mengundang perhatian publik. Pasalnya, Amar Zoni sebelumnya sempat berjanji untuk berubah dan memperbaiki kehidupannya, terutama setelah menjadi proses hukum pada kasus serupa di masa lalu. Dalam konferensi pers, pihak kepolisian menjelaskan bahwa Amar diduga kembali menggunakan narkotika untuk kepentingan pribadi. Meski detail jenis dan jumlah barang bukti masih dalam pendalaman, proses hukum kini kembali harus dijalani oleh sang aktor. Nama Amar Zoni sendiri bukanlah sosok asing di dunia hiburan. Karirnya yang menanjak melalui berbagai judul sinetron populer membuatnya memiliki basis penggemar yang cukup besar. Namun, perjalanan karir yang sempat bersinar itu beberapa kali harus terhenti akibat persoalan hukum yang sama. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar dari publik. Mengapa kesalahan yang sama kembali terulang? Teman media semuanya. Pertama-tama saya mau minta maaf kepada istri saya. Maafkan saya. Saya minta maaf kepada keluarga saya. Saya meminta maaf kepada masyarakat semuanya yang sudah kecewa sama saya. Tapi sekaligus saya cukup untuk memberanikan diri saya di depan media semuanya. Hingga saat ini, pihak keluarga maupun manajemen Amar Zoni belum memberikan pernyataan resmi. Sementara itu, media sosial dipenuhi dengan beragam komentar, mulai dari rasa kecewa, simpati, hingga kritik keras dari masyarakat. Tadi Amar udah kode-kode tuh dok minta surat nikah.
Nah, jadi gini kalau misalnya kan apa-apa tuh Amar taunya semua kegiatan Amar dari Agustus 2024 itu kan yang tahu saya. Jadi Amar tuh sangat percaya dengan kasus ini tuh keputusannya tuh di tangan saya, tapi saya tuh nggak bisa ngambil keputusan karena saya ini belum jadi istrinya Bang Amar gitu loh. Jadi itu yang sangat, jadi kayak mau video call ya saya nggak bisa karena saya bukan siapa-siapa Bang Amar. Nah, itu yang maksudnya dia tuh kayak gitu, kenapa nggak nikah biar ada surat kakaknya, jadi aku yang ngajuin, maksudnya beliau tuh kayak gitu. Tapi kan ya nanti kan bisa lewat Adit lah atau lewat adiknya gitu. Jadi emang aku jujur serba terbatas untuk ngambil keputusan ini karena balik lagi aku belum jadi siapa-siapanya Bang Amar gitu. Tapi alhamdulillah adik-adiknya juga apapun keputusan aku pasti dia support kok. Adik-adiknya udah semua keputusannya ada di aku kok gitu. Mereka pada percaya sama aku gitu. Alhamdulillah gitu. Itu dong mengenai restu ya Bu Dokter ya. Iya, ya alhamdulillah lah. Untuk aku deket yang tadi seperti Bang Amar pesen ya, Bang Amar emang orangnya maunya tuh buru-buru gitu loh. Tapi video call udah pernah beberapa kali di urutan kita pernah video call bareng sama anaknya, iya gitu. Sama anak aku juga udah. Buat komunikasi sama anaknya Bang Amar cuman sekali, pertama sama Air, kedua sama Amala. Itu pun waktu sama Amala Rumi yang video call sama Bang Amar bertiga gitu. Kasus ini kembali menjadi pengingat bahwa ketenaran dan popularitas tidak selalu sejalan dengan keteguhan dan menjaga diri. Kini, Amarzoni kembali harus menghadapi proses hukum yang akan menentukan arah hidup dan karirnya ke depan. Sosok beauty influencer ternama Tasya Farasya yang selama ini dikenal dengan kehidupan rumah tangga yang harmonis, kini tengah menjadi sorotan publik. Tasya dikabarkan menggugat cerai sang suami, Ahmad Assegaf, setelah beberapa tahun membangun rumah tangga bersama. Di balik senyum dan kesuksesan yang selalu terlihat di layar, ternyata tersimpan kisah yang tak seindah tampak keluar. Apa yang sebenarnya terjadi di balik perpisahan ini? Mari kita saksikan liputan berikut ini. Kabar mengejutkan datang dari dunia beauty influencer tanah air. Tasya Farasya, sosok yang selama ini dikenal dengan citra glamor, percaya diri, dan penuh prestasi, resmi mengajukan gugatan cerai terhadap sang suami, Ahmad Assegaf. Selama bertahun-tahun, Tasya kerap membagikan potret kehidupan rumah tangganya yang terlihat harmonis. Kebersamaan, perjalanan keluarga, hingga momen-momen bahagia kerap menghiasi media sosialnya. Namun, di balik citra sempurna tersebut, rupanya tersimpan persoalan rumah tangga yang tidak pernah tersorot publik. Gugatan cerai yang didaftarkan Tasya sontak memunculkan berbagai spekulasi dan pertanyaan. Perkara perceraian Tasya Farasya menggugat cerai Ahmad Assegaf. Ada perkara yang masuk cerai gugat ke Pengadilan Jakarta Selatan. Inisialnya LFT. Penggugatnya, tergugatnya AS. Kami tidak bisa menyebutkan namanya secara lengkap, itu aja yang bisa kami Kapan sampaikan. gugat cerainya Bu? Daftarnya tanggal 12 September 2025. Permohonannya gugatan cerai aja. Gugatan cerai. Kalau judulnya cerai gugat. Sidang perdananya kapan? Sidang perdananya tanggal 24 September 2025. Jadi masih baru dipanggil untuk sidang. Mediasi berarti. Baru dipanggil untuk sidang pertama. Nanti selanjutnya ya itu persidangan selanjutnya, tahapan berikutnya. Kalau sidang pertama itu mereka berdua wajib hadir, tergugat dan penggugat atau seperti apa Bu? Harusnya hadir. Kalau hadir dua-duanya ya selanjutnya tahap persidangan mediasi. Tapi kalau salah satu tidak hadir dipanggil lagi. Biasanya itu kalau tahapan persidangan ya. Yang bisa saya sampaikan hanya tahapan persidangan saja. Untuk yang lainnya kami tidak bisa sampaikan. Ekot, ya. Sekarang kan perkara semuanya daftar secara ekot, elektronik ya. Tidak ada yang manual. Melalui kuasa hukum atau secara langsung Bu dari penggugat atau seperti apa? Kuasa hukum, penggugat pakai kuasa hukum. Selain permohonan cerai Mungkin alasan ada dari hal lain juga digugat. penggugat mengajukan. Kalau untuk isi gugatan kami tidak bisa menyampaikan. Hanya itu aja yang batas kami sampaikan. Hanya tentang prosedur sama tahapan persidangan. Kalau untuk isi gugatannya kami tidak bisa sampaikan. Ya.
Apakah ada juga gugatan hak asuh anak Bu masuk ke dalam gugatan tersebut atau belum? Itu tadi sudah kami sampaikan, kalau untuk isi gugatannya kami tidak bisa sampaikan di sini. Hanya kami bisa menyampaikan tentang tahapan persidangannya. Jadi baru daftar tanggal 12 September. Kemudian akan disidangkan sidang pertama tanggal 24 September 2025. Hanya itu yang bisa kami sampaikan ya. Oke. Oh, mau bertanya soal ada perkara masuk atas nama Andre Taulani nggak sih? Itu tadi kan kami akan memberikan informasi sesuai dengan surat yang dilayangkan kepada kami. Jadi suratnya hanya ingin menginginkan informasi tentang yang ini aja. Oke. Ya. Kasih Ibu. Ya. Ibu siapa Bu? Dokumen gugatan cerai ini terdaftar di pengadilan, menandakan bahwa konflik yang terjadi bukanlah persoalan sepele. Meski detail penyebab gugatan belum diungkapkan secara terbuka, rumor mengenai perselisihan rumah tangga dan masalah kepercayaan mulai ramai diperbincangkan. Gugatan ini diajukan oleh klien kami, Ibu Tasya, itu karena masalah kepercayaan. Kalian sudah tahu ada banyak berita beredar di luar sana. Masalahnya apa? Sini mungkin saya akan luruskan. Yang menjadi titik berat adalah adanya dugaan. Ini dugaan, tapi kami telah ada data-datanya pada kami juga, telah kami pelajari semua. Adanya dugaan penggelapan dalam perusahaan untuk nominal cukup besar ya, cukup fantastis juga. Tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin secara layak selama ini. Selanjutnya masalah nafkah sih sebetulnya ini bukan apa ya, kalau dari Ibu Tasya sendiri bukan masalah karena ia tidak dinafkahi, tapi kembali lagi titik beratnya dalam masalah kepercayaan, sehingga ya inilah kita sekarang bergulir di sini, proses masih berjalan. Mohon support teman-teman semua. Hingga saat ini, baik Tasya maupun Ahmad Assegaf belum memberikan pernyataan resmi terkait alasan perpisahan mereka. Sikap keduanya yang memilih diam justru membuat publik semakin penasaran. Pemirsa Kabar Bintang, tampaknya kabar perpisahan kini sedang menghantui dunia selebriti tanah air. Setelah Tasya Farasya menggugat cerai sang suami, kini kabar serupa datang dari pasangan muda yang sempat mencuri perhatian publik. Ya, Pratama Arhan dan Aziza Salsa, atau akrab disapa dengan Zize, dikabarkan resmi bercerai. Pernikahan mereka yang dulu sempat disambut dengan kebahagiaan dan doa dari seluruh Indonesia, kini harus berakhir di meja pengadilan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik biduk rumah tangga Arhan dan Zize? Benarkah kesibukan dan jarak menjadi alasan retaknya hubungan mereka? Pemirsa, inilah kisah selengkapnya. Pernikahan muda yang sempat menjadi sorotan publik, Pratama Arhan dan Aziza Salsa, kini resmi mengakhiri pernikahan mereka. Kabar perceraian ini langsung menjadi perbincangan luas, mengingat hubungan keduanya sempat mendapat banyak doa dan dukungan dari masyarakat. Putusan perceraian dijatuhkan oleh Pengadilan Agama secara prostek, karena salah satu pihak tidak menghadiri persidangan. Keputusan ini menandai berakhirnya rumah tangga yang sebelumnya terlihat romantis dan harmonis. Sejak Pratama Arhan menjalani karir sepak bola di luar negeri, hubungan jarak jauh disebut menjadi tantangan besar. Perbedaan waktu, kesibukan, serta minimnya pertemuan memicu berbagai spekulasi di kalangan publik. Aktivitas media sosial keduanya pun tak luput dari perhatian. Unggahan kebersamaan yang dulu rutin dibagikan kini menghilang, dan perubahan tersebut dianggap sebagai sinyal keretakan hubungan.
agenda pembacaan sidang dengan ikrar talak pemohon Pratama Arhan terhadap termohon Azizah Nurul Azizah. Jadi dengan selesainya agenda pembacaan talak ini selesai sudah rangkaian persidangan, dan dengan itu pula berakhir hubungan pernikahan antara pemohon Arhan dan termohon Azizah dengan cerai talak. Penceraian ini kembali menjadi pengingat bahwa usia muda, popularitas, dan cinta saja belum tentu cukup untuk mempertahankan sebuah pernikahan. Terlebih ketika jarak dan kesibukan menjadi ujian utama dalam sebuah hubungan. Hingga saat ini, baik Pratama Arhan maupun Azizah Salsa belum memberikan pernyataan resmi terkait alasan penceraian. Keduanya memilih untuk menutup diri dari sorotan dan fokus pada kehidupan masing-masing. Perjalanan dunia hiburan memang tak pernah lepas dari kisah haru dan duka. Sebelumnya kita menyaksikan kisah perpisahan Amarzoni, Tasya Farasya hingga Arhan dan Ziza. Namun kini kabar duka kembali menyelimuti panggung hiburan kita. Komedian dan presenter yang dikenal dengan candaan khasnya, Mpok Alfa atau Nina Carolina, telah mengembuskan nafas terakhirnya. Beliau selama ini dikenal sebagai pribadi yang ceria, namun dalam diam, rupanya telah lama berjuang melawan penyakit yang serius. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab kepergian beliau? Simak beritanya berikut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang sahabat kita, Po Alfa, baru tadi meninggal jam 9.30. Memang sebenarnya Po Alfa sudah kena sakit kanker dari beberapa bulan yang lalu. Bahkan semenjak Po Alfa masih kondisi hamil, Po Alfa itu mengeluh sakit ketika diperiksa. Mohon maaf kalau kami mendahului keluarga bahwa terkena sakit yang cukup parah. Pengobatan telah dilakukan semenjak dia hamil, tapi tidak bisa terlalu keras. Ketika lahir pengobatan dilanjutkan dan kami semuanya memang Po Alfa menginginkan ini tidak diberitahu kepada banyak orang. Dan hari ini kabar duka itu datang bahwa Po Alfa meninggalkan kita semuanya. Duka mendalam menyelimuti dunia hiburan Indonesia. Komedian Po Alfa yang dikenal dengan tawa yang khas dan kepribadian yang ceria telah berpulang setelah berjuang melawan penyakit serius. Nama Mpok Alfa telah lama dikenal sebagai sosok yang selalu membawa keceriaan di layar kaca. Dengan gaya bicara yang spontan dan apa adanya, ia berhasil mencuri perhatian penonton dari berbagai kalangan. Tuh, oh ya gini. Kita udah rapi, udah menor, alis dilempeng-lempengin, bibir dimerah-merahin.
Ajak kemana kayak ini kita ya bang? Ya Allah, begini amat ya, saban hari. Tiap hari megangin penggorengan, megangin panci, belum ngurusin anak. Ya Allah bang, ajak apa kita ini ya udah cakep ke mall. Nggak usah ke mall dah bang. Kalpa ya juga udah girang banget ini. Dah bang, gimana sih ini ya? Uplek baik di rumah. Ya Allah. Di balik tawa yang selalu ia tampilkan, Po Alpa ternyata menyimpan perjuangan panjang melawan kondisi kesehatan yang kian menurun. Namun, ia memilih tetap bekerja dan menghibur, seolah tak ingin kesedihannya diketahui banyak orang. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, dan rekan sesama artis. Ucapan bela sungkawa membanjiri media sosial, mengenang Po Alpa sebagai sosok yang rendah hati dan penuh kebaikan. Dengar kabar pertama kali, pasti shock lah, sedih, karena memang sosok empok gue itu bisa dibilang Po Alpa yang ya ketika mendengar pertama ya nangis lah, apalagi gue ngeliat video ketika dia nyium gue, meluk gue gitu, dan tiba-tiba ya dia mendahului kita semua, dimana pernah suatu momen mungkin sebelum dia meninggal dia pernah banyak cerita, terus juga dari Empo memang tipe orang yang nggak pernah mau mengutarakan kesakitannya gitu loh, dan sampai akhirnya juga gue jujur pas dia dirawat gue nggak tahu, tapi ada kode-kode gitu seminggu lalu kalau nggak salah, sebelum dia pindah ke rumah sakit Darmais, dia di SPP, dia sempat WhatsApp gitu loh, Bang Billy lagi di parkiran RSPP. Gue nggak sadar kalau dia dirawat, gue nggak tahu sama sekali, karena memang dia tipe orang yang diem doang. Mungkin yang tahu Arafi sama Irfan gitu, kalau gue tahu gue pasti jemukin. Nah mungkin setelah WhatsApp gue dia udah pindah karena gue banyak cerita sama Anwar gitu loh. Nah sebelum hari ini meninggal kemarin tuh Anwar sama gue banyak cerita tuh. Jadi Vika bini gue bilang, sayang wanita ini kemana gitu, karena program dia diganti sama yang lain gitu. Terus besoknya gue ketemu Anwar, gue cerita, War gimana War keadaan Po Alpa? Iya lagi sakit. Nah besoknya hari ini gitu. Itu menjadi viral. Bang Bil langsung dari Bali ke sini untuk Oh enggak. Bang Bil melihat kedua putranya yang kembar. Iya. Sempat ketemu sama Rafa sama Raffi. Ya sedih lah. Gitu sih teman-teman. Pokoknya doain lah. Bang Bil tadi ikut langsung ya ketemu sendiri apa dari pihak? Iya. Pokoknya doain aja lah yang terbaik lah. Melihat suaminya mungkin seperti apa Bang Bil? Ya paling harus kuat lah. Segala sesuatunya hidup kan pasti kita akan kembali gitu. Ya tetap semangat gitu. Momen yang paling diingat dari Po Alpa seperti apa? Ya seru, bercandanya gitu. Terus juga kita peluk-pelukan, terus juga Empo sering banget cium-cium gua gitu. Ya sedih lah. Kalau tadi gue turun langsung karena kemauan sendiri apa gimana Bang Billy? Ya apa aja lah maksudnya. Kalau misalkan kemauan juga, terus juga disuruh keluarga juga gitu. Bang, wafat dari yang baik nih Bang, ya seperti apa nih Bang? Bagi banyak orang, Po Alpa bukan hanya seorang komedian,
tetapi juga simbol ketulusan dan kerja keras. Tawa yang ia berikan menjadi warisan yang akan terus dikenang. Selamat jalan Po Alpa, tawa dan kenanganmu akan selalu hidup di hati masyarakat Indonesia. Pemirsa, setiap tawa yang dulu kita dengar dari Mpok Alfa kini tinggal kenangan yang selalu kita rindukan. Semoga almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, karena sesungguhnya hidup bukan tentang seberapa lama kita tertawa, tapi seberapa dalam kita dikenang tak lagi ingat. Pemirsa, semoga tayangan kami bermanfaat bagi Anda. Saya Matsma Brana Putra, pamit undur diri. Terus saksikan Kabar Bintang setiap Senin sampai Sabtu jam 1 siang hanya di Ulira TV.